Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Politikus PKS usulkan Gibran ya didiskualifikasi dan Anies sebagai penggantinya. Wah, ngeri sedap ya ternyata. Saya salut banget ya kepada kader PKS yang satu ini gitu kan ya, karena walaupun partainya sudah jelas-jelas gabung kepada Kim begitu kan ya, tapi otak ya dari kader PKS ini tetap konsisten teguh pendirian begitu kan terkait dengan kritikan-kritikan pada dinasti politik begitu kan yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Saya salut banget begitu. Dari awal kita lihat bahwa melihat dengan kader-kader PKS yang kemudian ada yang mungkin ya masih pro dan masih ada yang kontra melihat soal-soal terah Jokowi. Yang paling populer hari ini adalah ya kader PKS ini ya mengatakan bahwa kabarnya di X ya mengatakan politikus PKS usulkan Gibran didiskualifikasi dan diganti Anies Baswedan. Ini sangat menggema sekali begitu kan, dan bahkan menjadi relevan untuk kita bahas kembali di situ. Bagaimana orang-orang yang kemudian kita lihat ya hari ini bahwa akun Fufu Fafa ini sangat-sangat menggema sekali, dan bahkan istana pun panik begitu kan ketika Fufu Fafa ini akan diungkit di situ. Salah satu yang menjadi kritikan besar juga begitu dari Lambe Waras. Lambe Waras ya mengatakan usulan PKS untuk mendiskualifikasi Gibran dengan diganti oleh Anies Baswedan ya usulan dari Berelian ini karena dapat membangun rekonsiliasi nasional dan merekatkan kembali persatuan Indonesia. Bisa saja itu terjadi. Tapi hal-hal kayak beginian apakah benar begitu kan? Ya Gibran ini akan diganti oleh Anies Baswedan. Saya kira agak jauh karena kita lihat saja bahwa persoalan Prabowo dengan Anies Baswedan sebenarnya tidak ada masalah kecuali ya PKS ada lobby-lobby politik begitu kan. Ya bisa saja. Karena sebagai partai pemenang seperti PAN, seperti Demokrat, seperti seperti Golkar, mereka mungkin tidak akan mau ya kalau kecuali ada kesepakatan tertentu, apalagi PDIP. Saya kira juga tidak mau. Tapi dengan adanya bahwa politik yang dimainkan dari seorang Prabowo ini kalau toh pada hakikatnya seperti itu, maka ya di tahun 2029 mungkin Prabowo akan tidak didukung lagi oleh beberapa partai. Karena apa? Karena secara logika saya berdarah-darah memenangkan Prabowo Gibran, tiba-tiba Gibran diganti. Kan orangnya berpikir seperti itu. Inilah pada kenyataannya masyarakat melihat bahwa wah ini harus ada yang mengatakan wah ini harus diganti, wah ini harus apa dan sebagainya. Coba kita baca ya. Belajar dari Dubai, Indonesia lebih kaya dari negeri dan sekalipun ya, tapi mengapa tidak maju-maju dan dimakmur bahkan dimiskinkan? Karena Indonesia tidak dipimpin oleh pemimpin yang baik dan benar, betul ya. Bahkan ya setujukah jika Anies Baswedan jadi wapres Pak Prabowo? Ya ada yang setuju dan ada yang tidak begitu kan. Wajarlah dalam dunia politik. Insya Allah mereka diganti secara konstitusional oleh Pak Anies Baswedan berdasarkan ademin Undang-Undang tahun 1945 pasal 8 ayat 1 ya berkah Al-Fatihah ya amin ya rabbal alamin. Ya kita lihat saja. Banyak yang kemudian diskusi ini yang mengatakan bahwa Gibran ini akan diganti entah dari Puan entah dari Anies Baswedan. Tapi ada dua calon yang menggema di X begitu bahwa Gibran ini bisa diganti dua orang ini. Kalau nggak Puan ya Anies Baswedan. Nah, saya kira hal-hal kayak begitu apa Pak Prabowo mau begitu kan ya. Justru saya melihat bahwa ketika Gibran ini diganti begitu, kepuasan masyarakat ada kepuasan tersendiri. Mungkin ya bagi pendukung Jokowi ini sakit hati besar begitu kan. Tapi para orang-orang yang kemudian pro ya terhadap bagaimana Fufu Fafa ini harus didiskualifikasi, maka saya kira banyak orang yang mengatakan bahwa ini juga bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Dengan adanya Gibran ini bisa didiskualifikasi, maka kemudian siapa pengganti itu begitu? Maka Prabowo harus mengajukan dua nama. Sebaiknya jangan usulkan Anies Baswedan. Ini mendegradasi perjuangan. Ini tidak sedang membela Anies, tapi sedang berjuang demi pemimpin dan tidak cacat secara etika dan kapabilitasnya. Iya. Jadi saya kira hal-hal kayak begituan dikunci saja begitu. Itu aja kok repot begitu kan ya. Dikunci ya sehingga Gibran tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa ya 3 bulan sekali, 5 bulan sekali untuk muncul di media sosial kan begitu. Ya tapi kita lihat saja bahwa
untuk mendiskualifikasi Gibran itu kan tidak mudah begitu kan. Harus membutuhkan kerjasama dari partai. Karena partai yang punya kekuatan luar biasa. Kalau partai punya kekuatan yang jelas itu dari PDIP begitu kan. Yang kemudian menjadi wakil dari seorang Prabowo kalau Gibran ini didiskualifikasi. Politikus PKS usulkan Gibran didiskualifikasi dan Anies Baswedan penggantinya. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Gibran harus didiskualifikasi karena mempunyai kasus Fufu Fafa. Kalau Gibran didiskualifikasi bagus tuh ya kalau penggantinya Anies Baswedan, kata politikus PKS ya Ika Gumilar di akun X-nya. Bahkan Eka Gumilar menilai bahwa Prabowo mempunyai jiwa besar ketika ada aspirasi yang menginginkan Anies Baswedan menggantikan Gibran. Pak Prabowo berjiwa besar, bisa menerima siapapun demi bersama bangun bangsa bagaimana. Ia juga mengatakan Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi pada 2019 demi rekonsiliasi nasional. Prabowo di tahun 2019 gabung ya Jokowi yang diduga melakukan kecurangan agar tercipta rekonsiliasi ada dan persatuan di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bahkan ya kita lihat saja seorang Prabowo itu ya bergabung kepada seorang Jokowi begitu kan. Ya lewat dengan Bu Mega. Ya saya kira kalau Jokowi sendiri tidak bisa ngapa-ngapain karena semuanya itu lewat Bu Mega. Lewat PDIP di situ akhirnya dimasakinlah nasi goreng, naik kereta lah di situ begitu kan ya demi rekonsiliasi dan sebagainya, demi persaudaraan, demi bangsa dan negara. Itu adalah politik depannya. Tapi di belakang mereka seorang Prabowo itu terjebak dengan pola-pola itu. Ya walaupun terjebak ya ada untungnya juga. Sehingga Prabowo ini ya tidak kehabisan akal di situ memainkan kuda Troya untuk masuk di istana. Setelah masuk di istana kuda Troyanya dimainkan. Ya dimainkanlah anaknya, dimainkanlah sana sininya. Akhirnya tidak mampan di situ membuat kecewa dari seorang Prabowo. Datang lagi seorang Prabowo begitu kan. Memainkan kuda Troya itu. Kalau nggak salah sampai 8 kali ditolak oleh Jokowi. Yang kemudian anaknya itu dipinang untuk menjadi wakil presiden. Nah setelah ada pertemuan dengan Anies Baswedan ya Gibran ini menandakan ada indikasi sesuatu yang kemudian didiskusikan mereka banyak kucirikan yang muncul terutama dari PDIP begitu kan ya terutama dari istana. Akhirnya ya lemahlah seorang Jokowi imannya pada kekuasaan itu. Akhirnya demokrasi itu ya seolah-olah dipreteli begitu kan ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya terjadi seorang Prabowo bisa memanfaatkan anaknya ya bisa untuk diajak bergabung untuk menjadi wakil presiden. Nah, inilah yang kemudian seorang Jokowi tak tahan menjabat menjadi kekuasaan yang independen begitu kan ya. Seharusnya kan seorang Jokowi tidak perlu mewarisi hal-hal kayak begituan. Saya yakin bahwa Gibran ini suatu saat nanti akan menjadi presiden kalau tidak membengkang pada seorang PDIP begitu kan. Lobby-lobby politiknya Jokowi dengan Bu Mega kan satu arah ya sehingga tidak ada orang lagi yang kemudian menyalip mereka untuk lobby seorang Bu Mega. Tapi pada kenyataannya dikhianati ya justru seorang Jokowi blunder sendiri di situ begitu kan. Kasihan banget nasib dari seorang Jokowi ini. Makanya kalau mereka bertahan dengan PDIP mungkin tidak sekacau Fufu Fafa yang muncul hari ini begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.